Maka hati-hati Bapak Ibu apabila kita menuduh seseorang yang ternyata tuduhan itu tidak ada padanya, maka akan kembali kepada si penuduh. Awak kecen orang panduto, padahal orang tidak panduto, nah berarti orang yang menuduh itu adalah pendusta. Kita bilang orang dajjal, ternyata orang tak dajjal. Maka yang mengatakan itu hati-hati. Jangan-jangan bisa kembali itu nanti. Apalagi hadis-hadis yang disampaikan tentang dajjal, misalnya sifat dajjal itu pendusta, ya, lalu dilekatkan kepada sekelompok orang, kepada pribadi orang, kepada pengurus tertentu, itu berbahaya sekali Bapak Ibu. Ya, padahal hadis itu ceritanya adalah kelompok pendusta yang akan datang di akhir zaman itu Bapak Ibu, mereka menyebar ajaran sesat. Atau penafsiran yang kedua adalah mereka yang menyampaikan hadis-hadis palsu. Atau penafsiran yang ketiga di riwayat lain dijelaskan dajjal, sifat dajjal di akhir zaman itu ada yang mereka nanti mengaku-ngaku nabi. Itulah tiga penafsiran. Yang pertama yang membawa ajaran sesat. Tidak pernah ada ajaran itu dulu dibawanya sekarang. Nah, seperti yang terjadi ya setahun yang lalu, ada yang mengadu ke MUI, Majelis Ulama Indonesia, di Komisi Fatwa waktu itu. Ada yang mengatakan di daerah Panam itu, di Garuda Sakti, ada pengajian yang gurunya mengatakan dia adalah Imam Mahdi dan guru dari Imam Mahdi. Itu yo masuk itu dalam cerita tadi itu Pak. Jadi dia katakan tidak sah iman orang Pekanbaru ini sebelum berbaiat ke dia. Jadi imamnya Pak Buya Amin Yono, imannya ini belum sah sebelum datang ke dia, baiat dulu. Imamnya Bang Peri, imannya Bang Peri belum sah lagi. Ya, iman saya. Ini kan ajaran-ajaran seperti ini belum ada didengar salafan an khalafin, ya, khalafin an salafin. Belum pernah ada terdengar ajaran-ajaran seperti ini. Lalu ada orang datang menyemburkan syubhat ajaran seperti ini. Inilah yang dimaksud oleh Nabi dengan dajjaluna kazzabuna. Inilah orang-orang ya yang menutup kebenaran seolah yang batil itu adalah yang hak, dan mereka adalah pendusta. Mereka adalah orang-orang yang menyebar ajaran-ajaran sesat. Banyak MUI sudah membuat poin-poin ajaran sesat itu seperti apa. Ini baru bisa dilekatkan sifat dajjaluna kazzabuna tadi, atau membuat ibadah-ibadah yang tak ada dulu di zaman Nabi, atau keyakinan-keyakinan yang dulu tidak diajarkan. Katanya kalau kita belum lagi mengakikahkan ruh kita, maka belum sah dan sempurna iman. Ini kan tidak ada ajaran ini dulu di masa dulu. Tepat ini orang-orang seperti ini memiliki sifat dajjaluna kazzabun, ya, atau dia kelompok orang yang menyebar hadis palsu, dibuatnya hadis padahal itu bukan kalam Rasulullah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama Nabi, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, yadda'unan nubuwah. Mereka mengaku-ngaku menjadi nabi. Inilah tafsirannya. Jadi kalau mau menafsirkan hadis itu tengok ya penjelasannya di ungkapan-ungkapan, di pembahasan-pembahasan yang sudah ditulis oleh ulama. Ini dibacanya hadis itu, disebutnya Masjid Provinsi menolak tamu. Orang-orang pengurusnya inilah dajjaluna kazzabuna itu. Apa pula hubungannya Bapak Ibu? Ya, jadi ada dinamika yang seperti itu. Ya, mungkin sebagian kita tak tahu, tetapi ada pula yang tahu. Nah, ini hati-hati kita, ya Bapak Ibu, karena ada adab, ada akhlak. Jangan cerita di mulut saja adab dan akhlak ini, tetapi tak diamalkan.